Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri waddin wa 'ala washabihi ajma'in amma ba'd. Pertama-tama marilah kita mengaturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruang madrasah ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada diri kita sekalian, Nabi besar Muhammad SAW. Yang terhormat Bapak Haji Ahmad Khalil dari Lembaga Pendidikan Al-Quran LPIK Nasional beserta staf. Yang terhormat Bapak Dirut dan Direksi. Yang terhormat Ibu Tua dan Wanita beserta Polri dan Bapak Ibu sekalian. Pertama kami sampaikan bahwa pada siang ini kita akan melaksanakan presentasi terjemah Al-Quran sistem 40 jam yang akan diselenggarakan oleh BP Bintang Orkes, Badan Pemula Pembinaan Mental dari perusahaan. Dan ini adalah atas persetujuan Bapak Direktur Utama dari surat Lembaga Ilmu Pendidikan Al-Quran. Untuk itu, pada acara siang ini akan disampaikan presentasi oleh Bapak Haji Ahmad Khalil, dan biasanya sudah diatur untuk pengantar adalah 5 menit dari Pak Khalil, kemudian presentasi 20 menit, kemudian tanya jawab 10 sampai 15 menit, dan terakhir penutup. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, dan selanjutnya kami silakan Bapak Khalil untuk memberikan presentasi kepada kita sekalian. Mudah-mudahan presentasi ini bermanfaat dan tentunya dapat ditindaklanjuti oleh kita sekalian. Demikian pengantar dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amman. Yang kami hormati Bapak Direktur Utama Terurih, Bapak sekalian anggota direksi, Bapak-bapak pejabat, seluruh karyawan, karyawati dan ibu-ibu. Alhamdulillah, ringkasnya kami dari Lembaga Pendidikan Al-Quran Nasional ingin menyampaikan presentasi tentang bagaimana dibimbing 40 jam bisa menerjemahkan Al-Quran yang 30 juz itu. Nanti rahasianya akan kami paparkan. Salawat dan salam menjatuhkan kepada beliau dengan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati, perkenalkan kurang lebih 5 menit saya ingin menyampaikan pengantar khususnya tentang kondisi umat Islam, kondisi terhadap pemahaman Al-Qur'annya yang merupakan pedoman hidup. Al-Qur'an sebagai pedoman hidup berbahasa Arab, tetapi umat Islam 99% gagal untuk bisa berbahasa Arab. Bagaimana bisa paham pedomannya berbahasa Arab? Umat Islam banyak yang belum bisa berbahasa Arab. Oleh karena bahasa Al-Quran adalah bahasa Arab yang nilai sastranya sangat tinggi. Itu baru bisa diserap kalau kita menguasai seperangkat ilmu-ilmunya. Jalan pintas yang ditempuh oleh umat Islam Indonesia tanpa memahami langsung mengamalkan terpuruk. Sebab di dalam Al-Quran Allah telah menetapkan kuntum khaira ummati. Kata Allah, kalian adalah umat yang terbaik, umat yang pilihan, umat yang cerdas. Kok bisa menjadi pemimpin dunia? Ini kira-kira Al-Qur'annya yang salah atau umat Islam
banyak yang belum paham dengan Al-Qur'annya atau pengamalannya yang keliru. Saya condong yang kedua, pemahaman yang belum. Bagaimana bisa paham? Menerjemahkan saja ayat demi ayat, mulai surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas yang 30 juz itu belum bisa, sehingga pemahamannya masih kulit-kulitnya saja, sehingga tidak mampu menggerakkan jiwa raganya ke jalan yang lurus seperti pedoman, karena belum meresap. Oleh karena itu sudah saatnya kita tingkatkan kemampuan pemahamannya terlebih dahulu, baru mengamalkan. Karena jalan pintas tidak membawakan hasil. Belum ada 1% di Indonesia yang bisa memahami Al-Quran secara benar. Belum ada 1%. Sebab jumlah kiai dan ustadz se-Indonesia pada hari Jumat sudah bertindak menjadi para khotib masjid se-Indonesia, dan musola terdaftar di Departemen Agama jumlahnya kurang lebih 700.000 masjid dan musola. Masjidnya saja kurang lebih 400.000. Sementara yang jadi khotib tidak semuanya bisa membaca kitab guntur karena kekurangannya, sehingga ada khotib-khotib cadangan yang belum mengerti bahasa Arab harus bertugas karena jumlahnya tidak cukup dibanding dengan yang 180 juta umat Islam. Tidak mencapai keseimbangan, tidak mampu membentuk lingkungan, justru ikut lingkungan yang lebih besar. Mudah-mudahan program ini dalam waktu 40 jam dibimbing pertama dari nol, insya Allah bisa baca Quran. Setelah bisa 40 jam baca Quran, bisa menerjemahkan Al-Quran 30 juz itu, dan seterusnya. Ini sebagai pengantar, langsung saya masuk ke materi. Pertama, rahasianya ada jaminan kemudahan yang dituangkan dalam surat Al-Qamar surat ke-54 sampai diulang 4 kali, yaitu pada ayat 17, ayat 22, 32 dan 40. Yang bunyinya walaqad yasarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Kalau bapak dan ibu nanti mau meluangkan waktu selama 40 jam, dilatih, insya Allah bisa menerjemahkan kata demi kata. Contohnya, wa artinya dan, la artinya sungguh, qad artinya sungguh, wala qad dan sesungguh-sungguhnya. Yasarna telah kami mudahkan. Al-Quran tetap Al-Quran, lidzikri untuk peringatan, untuk pelajaran, untuk dipelajari. Jadi sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Kemudian di sini ternyata tidak ada kata-kata ilah. Artinya Allah menjamin mudah, tidak pilih kasih. Allah menjamin mudah, tidak ada pengecualian. Saudara kita yang miskin juga dijamin mudah. Saudara kita yang kaya juga dijamin mudah. Yang laki-laki, yang perempuan, tidak ada pengecualian. Oleh karena Allah yang menjamin mudah, bukan Pak Khalil, bukan Pak Ustadz, berarti siapapun manusianya di muka bumi ini dijamin bisa berbahasa Arab. Siapapun manusianya. Kalau Bapak Ibu ingin bukti, mulai para sahabat 14 abad yang lalu, pengikutnya para tabi'in, sampai hari ini para kiai, para ustadz, tidak pandang dari Betawi, tidak pandang dari Jawa, dari Sumatera. Mereka yang belajar terbukti bisa. Benar firman Allah. Kalau Bapak Ibu sampai hari belum bisa, itu bukan karena tidak mampu. Mungkin Bapak Ibu belum belajar. Sedang tutup ayatnya, fa'al mim muddakir,
Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran setelah Allah menjamin mudah itu menanyakan apakah ada yang mau mempelajari? Sudah saya jamin mudah ini. Yang ditanyakan oleh Allah bukan kemampuannya, tetapi kemauan. Jadi yang penting kemauan. Sekarang rahasia yang kedua. Setelah Al-Quran yang 30 juz kami teliti, kami hitung kosakata demi kosakata, mulai Bismillahirrahmanirrahim itu terdiri dari B, Ismi Allahi Ar-Rahman Ar-Rahim, 5 kosakata. 30 juz jumlahnya tidak sampai 110.000 kosakata. Tetapi setelah kosakata yang sama dikumpulkan, ternyata 79% terdiri dari kosakata yang diulang-ulang. 79% diulang-ulang. Contohnya, kosakata yang diulang, Aladina diulang 810 kali di Al-Quran. Kalau Bapak bisa menerjemahkan Aladina 1, dijamin bisa menerjemahkan Aladina yang 30 juz itu. Bisa menerjemahkan kode 1, kode yang 30 juz itu bisa semua. Hum artinya mereka. Di juz 1 saja saya hitung ada 97 hum. Di juz 2 hum itu ada 66. Di juz 3 ada 79. Juz 4 kalau hum dan him saya kumpulkan, artinya sama-sama mereka, itu jumlahnya 127. Juz 5 ada 114. Juz 6 135. Dikumpulkan 30 juz. Lebih dari 3.000 hum di Al-Quran. Kalau ibu bisa menerjemahkan hum 1 saja, bisa berdiri di podium. Ditugaskan menerjemahkan hum yang 30 juz itu. Jadi bisa satu, bisa semua. Ulaika diulang 205 kali. Allah diulang 2698 dan yang lainnya. Oleh karena itu kita umat Islam jangan melihat tebelnya Al-Quran. Melihat tebelnya Al-Quran sudah keder. Wih, tebelnya mundur. Tapi mari kita pelajari kosakata yang bisa mewakili Al-Quran ringkas. Yang mewakili saja. Di mana yang banyak mewakili? Yang banyak mewakili kosakata dalam Al-Quran ringkasnya kami temukan dalam surah Al-Baqarah. Di mana rahasianya Pak? Surat Al-Baqarah. Pantas surat Al-Baqarah taruh di depan. Habis surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah. Tapi umat Islam belajarnya dari juz amma, juz 30. Gak ketemu. Padahal menurut etika dalam Islam, kita mau bertamu masuk rumah seseorang, itu yang lebih sopan lewat pintu depan apa lewat pintu belakang? Kenapa baca Al-Quran kok tega dari belakang? Padahal ini Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar dalam sejarah kehidupan manusia dan alam semesta ini, dan merupakan kalam Allah, kok tega? Mungkin ini pengaruh dari zaman penjajah. Kita berabad-abad dijajah. Dulu namanya perintis spiritual kemerdekaan kebanyakan para ulama. Akhirnya bagaimana supaya umat Islam bodoh dengan Al-Quran? Terpuruk. Ya. Jadi kuncinya, siapapun ingin lancar membaca Al-Quran yang 30 juz itu, lancarkan dulu surah Al-Baqarah. Dijamin Bapak, Ibu 30 juz akan lancar dengan sendirinya. Begitu pula, siapapun ingin bisa menerjemahkan Al-Quran yang 30 juz, berlatih dulu menerjemahkan surah Al-Baqarah. Khususnya
surat Al-Baqarah juz 1 saja, khususnya surat Al-Baqarah juz 1, saya hitung ada 3.624 kosakata. Oleh karena jumlah kosakata 3.624, insya Allah 40 jam selesai. Makanya dinamakan program terjemah Al-Quran sistem 40 jam. Tetapi bukan berarti Bapak Ibu dimasukkan ruangan selama 40 jam, dikunci rapat-rapat, keluar bisa menerjemahkan Al-Quran 30 juz. Bukan begitu maksud saya. 40 jam ini adalah 40 jam pelajaran. Uraiannya ditempuh 20 pertemuan. Setiap pertemuannya 90 menit. Ini materinya, sedikit demi sedikit. Bukan diamortisasi, bukan dibagi rata seperti di sekolah-sekolah. Karena ini belajar lugah, belajar bahasa, perlu adaptasi. Jadi sedikit. Defisitnya akan ditampung di pertemuan 11 sampai 20. Ini merupakan akumulasi perbendaharaan kosakata yang kita miliki. Ya, uraiannya dalam bentuk kosakata. Pertemuan pertama yang dipelajari sebanyak 88 saja kosakata. Pertemuan kedua hanya 95, ketiga 102. Berarti ada peningkatan materi 8% peningkatannya. Ibarat menabung tanpa terasa, tahu-taunya punya uang banyak. Hanya 8%. Sebenarnya prinsip untuk jadi orang kaya sebenarnya gampang. Kita berhemat saja menyisihkan 8% satu bulan tanpa dikutik-kutik. Insya Allah 8% dalam arti dari penghasilan. Jadi sangat relatif. Yang tidak sabar ini kan hasil 100% dihabiskan 100%, Pak. Kalau kita komitmen kita kuat, iya, akan terakumulasi itu selama 20 tahun sangat tinggi nilai. Ya, dalam Al-Quran pertemuan pertama yang dipelajari 12 ayat, yaitu surat Al-Fatihah sampai Al-Baqarah ayat 5. Pertemuan kedua 7 ayat, pertemuan ketiga 5 ayat, 6 dan seterusnya. Yang dihitung bukan jumlah ayatnya, sebab ada ayat yang panjang, ada ayat yang pendek. Jadi kapasitasnya total 141 ayat. Kondisi kelompok belajarnya sederhana. Satu kelas dibatasi 23 orang. Tidak bisa banyak seperti ini. Nah, seperti di sekolah masih 40 orang. Pengajian pernah dibatasi enggak, Bu? Masa ceritanya pendidikan kok nggak ada batasan? Kita diklat aja satu kelas harus sesuai. Ya itu namanya belajar asal-asalan. Namanya belajar kita harus sungguh-sungguh. Ini nampaknya umat Islam belajar Al-Qurannya belum sungguh-sungguh. Kapasitas saja itu nggak diperhitungkan. Apalagi media. Mudah-mudahan ke depan menjadi bahan pemikiran kita bersama. Ya, seminggu belajarnya 1 kali. Dievaluasi secara bergantian, berlangsung sampai 1 target. Ini pesertanya, ini dosen pembimbingnya. Di dalam KBM, kegiatan belajar mengajar selama 90 menit itu untuk apa saja? 10 menit untuk muqaddimah, untuk doa, untuk absen, untuk apersepsi. Mengulang kembali materi yang lalu selama 10 menit. Barangkali ada yang lupa. Materinya diberikan dalam waktu 35 menit. Justru evaluasinya 40 menit. Penutup 5 menit. Total 90 menit. Penekanannya kepada evaluasi. Jadi nanti selama 40 menit Bapak dan Ibu diuji satu-satu sampai bisa. Tidak boleh pulang kalau belum bisa. Ya namanya belajar.
Sebab kalau bapak ibu belum bisa diperbolehkan pulang, di rumah nggak ada ustadznya. Apa ndak menambah beban di rumah? Minggu pertama diberi beban, kebingungan sedikit. Minggu kedua 2 dikit, ketiga 3 dikit. Ngomong-ngomong membingungkan orang itu hukumnya dosa apa tidak? Nah, jadi harus sudah kita siapkan 40 menit, dilatih satu-satu sampai bisa. Ya, ini tayangan ringkasnya. Jadi selama 10 menit mukadimah dan pembukaan ibadah dengan doa bersama-sama. Ini pesertanya. Kemudian selama 35 menit Ustadz membimbing ibu-ibu, bapak-bapak memperhatikan. Ini kami ambil rekaman dari Semarang. Usianya sudah 70 tahun ke atas. Selama 4 menit diuji satu-satu sampai bisa. Ternyata bisa jawab tanpa melihat. Ini ayatnya ditunjuk as-sabirina. Apa terjemahannya? Aladina. Apa dia lancar? 70 tahun. Kenapa bisa? Karena dilatih. Rahasianya kenapa bisa? Karena dilatih. Mereka yang dilatih di Fakultas Kedokteran ada harapan jadi dokter. Kalau umat Islam siap dilatih menerjemahkan Al-Quran seminggu sekali. Tidak mustahil jadi penerjemah Al-Quran. Dan saya jujur saja Pak. Iya, saya jujur. Para kiai, para ustadz dulu lahir nggak bisa apa-apa. Saya nggak percaya ada seorang kiai lahir langsung ahli tafsir, nggak bisa. Mereka dari nol. Cuman mereka belajarnya bertahun-tahun Pak Dir. Orang sekarang nggak maunya instan. Ini barangkali salah satu solusi. Ya, penutup 5 menit, hidup dengan doa bersama-sama. Bertambahnya satu ilmu sekaligus mengharap tambahnya hidayah dari Allah. Ya. Jenjang pendidikannya ada tingkat dasar, tingkat menengah, tingkat atas, tingkat tinggi. Masing-masing 3 paket. Satu paketnya 40 jam. Total semuanya 15 paket. Artinya semua lapisan boleh ikut. Mereka yang dari pesantren selama 6 tahun atau 4 tahun di pesantren langsung masuk paket tinggi. Bagi guru-guru agama yang sudah mahir berbahasa Arab langsung tingkat atas. Tingkat atas. Bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang masih awam bahasa Arab di tingkat dasar. Nah, uraiannya 40 jam pertama, ini kan 15 paket. Dibimbing menerjemahkan kosakata demi kosakata dan kandungan ayatnya termasuk asbabun nuzulnya. Targetnya selama 40 jam ini Bapak Ibu diuji, insya Allah bisa menerjemahkan Al-Quran kata demi kata seperti baca Quran yang 30 juz itu. Jadi contohnya zalika itu Alkitabu kitab la raiba, tidak ada keraguan, fihi di dalamnya, hudan petunjuk, lil muttaqin bagi orang bertakwa, seperti itu. Kenapa bisa? Sekali lagi karena dilatih. Majelis taklim tidak pernah dilatih. Walaupun ikut pengajian 20 tahun, terbukti belum bisa. Tapi mereka dilatih 40 jam saja. Nenek-nenek yang umur 75 tahun di Istiqlal sekarang sudah belajar ilmu balaghah, sudah paket 10. Iya, bisa datang Ibu hari Sabtu, Bapak, atau hari Selasa, banyak. Di Bandung lebih mengejutkan, nenek umur 84 tahun di Masjid Salman di ITB. Itu nenek umur 84 tahun. Paket 11. Ya. Setelah bisa menerjemahkan Al-Quran, baru belajar sorobnya. Dibimbing grammarnya. Mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf. Nah, setelah 40 jam kedua lulus, langsung dilatih mentasrid di 40 jam ketiga. Mentasrid bentuk-bentuk, misalkan fi'il kata kerja dalam bahasa Inggris, mana yang bentuk past tense, mana yang bentuk present tense. Kalau dalam bahasa Arab, mana bentuk fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amar. Kalau isim kata benda, mana yang bentuk jamid, mana yang mustaq.
Kalau huruf, mana yang huruf jar? Itu semua nenek-nenek bisa setelah dilatih. Nah, 4 jamid mutasorif, 5 soket dan mu'tal, 6 mujad dan majid. Setelah lulus paket 6, silahkan Bapak Ibu lanjutkan paket 7 sampai 15 tanpa dipungut biaya. Kalau sudah lulus paket 6 tanpa
Kuliah perdana, nanti ada kuliah umum, sudah termasuk ujian akhir, sudah termasuk buku terjemahan Al-Qur'annya, sudah termasuk buku panduan, kurikulum, pegangan gurunya, karena dilatih jadi gurunya. Yang belum termasuk ini konsumsi, mohon bawa sendiri-sendiri. Nah, supaya nggak ngantuk Pak, supaya nggak ngantuk. Ini kan waktu ngantuk ini Pak ya. Ya, jadi pas foto 2 lembar, terus dipikat, kemudian belajarnya di Masjid Istiqlal Jakarta, masjid kebanggaan kita bersama. 9 hektar. Nah, kalau Bapak masih keberatan di sana, ingin mengadakan di sini dalam rangka untuk meningkatkan keseimbangan nilai moralitas kita, supaya bisa menimbulkan kinerja yang mantap tanpa ada keseimbangan nilai moralitas, itu nggak akan jadi capai. Boleh, tetapi ada tambahannya, biaya administrasi setiap belajar 30.000 ini ditanggung satu kelompok, bukan satu orang, dipikul bersama-sama. Ini kalau pergi haji ibaratnya kena dam. Nah, karena ini melanggar ketentuan belajar di luar kampus. Dimulai 1 minggu syarat-syarat dipenuhi, artinya belajarnya asal sudah dilengkapi 1 minggu sebelumnya, minggu depan bisa dimulai. Tidak perlu menunggu hari Jumat Kliwon, Jumat Akhir. Tidak perlu. Pokoknya timbul bisa dimulai. Dan saya tegaskan kembali, namanya biaya kuliah di negara manapun itu bukan dibayar setelah lulus. Ya, banyak yang kabur. Jadi dibayar dulu negara. Ya, tetapi boleh diangsur. Dibayar 50% dulu, sisanya bulan depan dan bulan depannya. Bagi yang kurang mampu. Ya, cuman saya pesan bagi Bapak Ibu yang merasa mampu, kalau bisa belajar Al-Quran jangan dikredit. Kita malu sama Allah. Malu. Ya. Ya, khusus yang belum bisa baca atau kurang lancar dianjurkan ngambil 2 paket urusan baca dan paket urusan terjemah. Jangan tergesa-gesa. Ini bukan masalah minat dan tidak minat. Masa sih kita umat Islam tidak berminat? Tapi mungkin yang beda kesiapan kita. Kalau yang siap bulan depan silahkan membuat kelompok bulan depan. Kalau belum siap silahkan tahun depan. Yang penting kesiapan. Yang kedua, ini masalahnya bukan faktor kemampuan, tetapi kemauan. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita yang selama ini masih banyak yang kurang peduli terhadap kitab suci Al-Quran. Dan yang Allah berikan hidayah kepada kita semua yang hadir pada ruangan ini, diberi hidayah untuk bisa memahami Al-Quran dan mengamalkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.